siang yang terhormat kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Dr. Hidayatullah SE MSI, Dekan Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Wisnu Panggasetiono SE MSI PhD, serta Bapak Ibu narasumber yang berbahagia, yaitu Ibu Dwi Irianti Hadiningdiah SHMA, yang hari ini diwakilkan kepada Bapak Lukmanul Hakim, selaku Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik, Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan. Kemudian narasumber berikutnya yaitu ada Bapak Arief Kurnianto SPSI MM, selaku CEO Prima Mandiri, CEO Founder Mitra All, dan Litbang SDM FK MIS. Dan yang terakhir yaitu ada Ibu Rifda Adibiah, SEMSM CHCM, selaku Direktur DPSDM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, serta selaku dosen Prodi Manajemen FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak, Ibu dosen, teman-teman mahasiswa dan peserta yang berbahagia, mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kita dapat bertemu secara virtual dalam acara seminar nasional daring yang diselenggarakan oleh Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah dengan tema Manajemen Bisnis Kreatif di Era New Normal. Perlu saya sampaikan bahwa acara ini adalah acara kedua yang kita selenggarakan. Sebelumnya acara kita selenggarakan di tanggal 15 Juli, ini adalah acara kedua. Kegiatan hari ini juga dapat disaksikan melalui live streaming YouTube, melalui akun YouTube Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Bapak, Ibu peserta seminar, mari kita mulai acara hari ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis Hukum Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Bapak Wisnu Panggasetiono SE MSI PhD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ninda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini Prodi Manajemen menyelenggarakan webinar series. Untuk minggu lalu kita undang Bapak Sandiaga Uno yang diwakili oleh timnya, kemudian juga yang minggu ini saya ucapkan selamat datang pada Pak Lukmanul Hakim, teman dari DJPPR ya Pak Lukman, selamat datang. Kemudian yang kedua ada Bapak Arief Kurnianto, selamat datang Pak Arief ya, teman kita dari Sidoarjo, dan tidak lupa kolega saya Bu Rifda Abadiah. Untuk kali ini, webinar series yang kedua ini kita akan membahas mengenai kelanjutan yang kemarin, yaitu bagaimana bisnis kreatif itu terus dikembangkan. Kaitannya dengan kalau yang kemarin kita lihat bagaimana startup dan sebagainya berkembang dengan bagus, yang hari ini akan kita lihat bagaimana pembiayaan, kemudian bagaimana juga ditinjau dari SDM-nya, kemudian kesiapan dari segala aspek yang ada di Sidoarjo. Nah, saya selaku Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial menyambut gembira atas berbagai macam kegiatan di era pandemi COVID ini. Jadi di prodi lain juga menyelenggarakan yang sama. Ya, tadi pagi kita juga bicara di prodi S2 Manajemen. Kemudian beberapa saat yang lalu teman-teman akuntansi dan sebagainya. Ini sengaja kita kita giatkan bagaimana supaya akademik atmosfer yang ada di UMSIDA ini terus berkembang walaupun saat ini dalam kondisi yang serba terbatas ya. Kita sudah tidak bertemu hampir satu semester ini, tidak bertemu dengan mahasiswa. Tetapi hal-hal tersebut tidak menjadi masalah selama kita tetap terus menampilkan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung akademik atmosfer secara baik. Pada kali ini saya ucapkan terima kasih kepada
para narasumber yang mau meluangkan waktu untuk memberi pencerahan. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih terhadap Ibu Kaprodi, Bu Dewi Komala, atas kepemimpinan beliau menyelenggarakan webinar series kali ini. Ya. Saya kira itu. Kami juga tidak lupa memohon maaf jika dalam penyelenggaraan webinar pada siang hari ini ada berbagai macam kendala. Juga ucapkan terima kasih pada semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wisnu Panggasetiono atas sambutannya. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menginformasikan kepada peserta terkait absensi. Absensi nanti akan diberikan link oleh panitia di akhir acara mendekati sesi tanya jawab. Jadi para peserta saya harapkan di sini tidak melakukan absensi di kolom chat yang tersedia. Oke, saya ulangi lagi. Absensi nanti di akhir acara panitia akan memberikan link yang dapat peserta akses. Jadi saya harap para peserta tidak mengisi absensi, tidak mengabsen di kolom chat, baik di kolom chat Zoom ataupun di kolom chat yang ada di live streaming YouTube. Oke, baik Bapak Ibu peserta, selanjutnya acara ini akan saya serahkan ke moderator yaitu Ibu Herlinda Maya Kumalasari SEMM. Saya Ninda Ardiani selaku pembawa acara kali ini undur diri. Kepada Ibu Herlinda Maya SEMSI saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang sekali Bapak Ibu peserta yang berbahagia, kita berjumpa kembali dalam acara Seminar Nasional Daring dengan tema Strategi Manajemen Bisnis Kreatif di Era New Normal. Sebelum saya mulai, saya mau menyapa dulu narasumber kita yang sudah diperkenalkan oleh Bu Ninda selaku pembawa acara pada hari ini. Selamat siang Bapak Lukman. Selamat siang Mbak Herlinda. Selamat siang Bapak Arif. Selamat siang Ibu Rifda. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi oleh narasumber kita, saya akan sedikit memberikan pengantar. Maksud dari seminar ini adalah kita sama-sama tahu karena adanya COVID-19 ini semua industri mengalami keterpurukan yang berefek pada perekonomian Indonesia, dan di era new normal ini kita semua pasti berharap perekonomian kembali membaik. Maka untuk siang ini kita akan mendengarkan apa saja yang harus dilakukan atau strategi apa saja yang harus dilakukan dari narasumber-narasumber kita yang sangat berkompeten dalam bidangnya. Yang pertama sebelumnya ada Bapak Lukmanul Hakim. Beliau adalah dari DJPPR sebagai Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik. Sebenarnya di acara seri ini beliau mewakili Ibu Dwi Irianti Hadiningdiah. Monggo Bapak, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik Mbak Herlinda, ada berapa menit saya punya Mbak Herlinda? Untuk narasumber kami beri waktu 20 menit Bapak, maksimal. Baik, maksimal. Tidak bisa ditahan dulu. Baik, mudah-mudahan saya bisa dengan maksimal. Saya ada nyiapin sedikit pantun ini Mbak Linda, boleh ya? Iya. Monggo Pak, biar nggak tegang semua Pak. Siap. Duduk santai di atas tumpukan jerami habis dimakan kuda. Betapa senangnya hati kami bisa berkumpul dengan teman-teman dari Unisida. Iya, begitu juga kami Pak, ikut senang Bapak bisa hadir. Siap. Baik Mbak Linda, sebelum saya mulai pada materi, izinkan saya menyapa Bapak Wisnu selaku dekan FBHIS ya Pak, dan kemudian ya Pak, saya juga mohon izin, saya yang baru belajar, yang doif inilah baru belajar, saya juga menyapa para narasumber lain, ada Pak Arif, ada Bu Ninda, dan Bapak Ibu sekalian yang lain. Kemudian teman-teman dan sahabat-sahabat, saudara-saudara kami semua, saudara-saudara kita semua dari peserta yang hadir pada hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada Unisida yang telah mengundang kami, dan seperti yang disampaikan tadi oleh moderator dan pembawa acara bahwa Ibu Direktur hari ini, Ibu
Dwi Irianti berhalangan hadir karena sampai dengan siang ini masih ada harus dirapatkan Pak dengan Bank Indonesia Pak. Jadi jadi di sisi edukasi ternyata bagian sisi lain kita juga tetap harus berjalan Pak. Jadi ada kesepakatan dengan Bank Indonesia dan mana-mana Ibu Menteri tadi saya baca di grup chat juga kayaknya belum clear juga Pak. Mudah-mudahan cepat selesai. Baik, itu mungkin alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mungkin kita langsung masuk saja ya ke bagian materinya. Saya mohon maaf, saya mungkin nanti ditayangnya saya share screen atau ini ya. Saya mohon izin. Oh baik, sudah ada di situ ya, di share sama panitia. Baik, saya Bapak Ibu sekalian belum tershare. Baik, kita menunggu ya. Baik, sesungguhnya Pak Wisnu dan Bapak Ibu sekalian tidak mudah untuk mencari kaitan langsung antara pembiayaan yang saat ini dilaksanakan oleh unit kami kaitannya ke sisi sektor real dalam hari ini UMKM ataupun bisnis kreatif. Tapi apapun itu nanti akan kami coba sampaikan, nanti mungkin akan menambah wawasan dan sama-sama kita bisa lihat sebenarnya kaitan tidak langsungnya seperti apa. Baik, langsung saja kami mulai mungkin hari ini. Sebelum kami mulai mungkin izinkan kami memberikan gambaran sedikit biarpun tidak tersedia di slide mungkin, tapi kami yakin Bapak Ibu sekalian bisa merekam dengan baik bahwa Kementerian Keuangan itu memiliki lebih kurang 11 eselon 1. 11 eselon 1 itu yang kita coba belah menjadi dua bagian besar, yaitu di sisi pengeluaran kita punya Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sering melihat kantor-kantor KPPN itu berarti kantor-kantor lini pembayar dari Kementerian Keuangan untuk penyalur dananya. Kemudian di sisi kiri di penerimaan kita punya beberapa unit yang fokus untuk mencari dana atau mencari anggaran, mencari pembiayaan. Baik, di sisi kiri itu kita punya Direktorat Jenderal Pajak, kemudian Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian sebagian fungsi dari DJKN terkait PNBP hasil dari lelang. Setelah itu ada kami di bagian terakhirnya yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin sama-sama kita pahami ketika negara kita menganut APBN defisit, maka ketika ada bagian-bagian atau struktur APBN yang mungkin tidak bisa terpenuhi sepenuhnya dari DJP, DJBC dan fungsi-fungsi lainnya, maka kami hadir di situ. Jadi kalau istilahnya teman-teman itu kita seperti backbone, tulang belakang. Tulang belakang ini memang bagian yang mungkin tidak ada orang ingin tampak tulang belakang dan tidak ada orang yang memperkenalkan diri dari tulang belakang. Tapi backbone ini sama-sama kita pahami dia adalah yang menyanggah tulang punggung dimulai dari tulang pinggul sampai ke pundak. Jadi lebih kurang mungkin gambarannya itulah kami DJPPR yang hari ini mungkin di saat-saat seperti ini cukup harus bekerja lebih keras karena isunya seperti sampaikan di depan tadi bahwa pembiayaan kita terpuruk cukup, ekonomi kita, pertumbuhan kita terpuruk cukup dalam sehingga kami pun dituntut untuk lebih bekerja keras. Baik, Bapak Ibu sekalian langsung saja mungkin kita mulai ke ini outline kita hari ini, kondisi ekonomi makro, kemudian ada respon pemerintah terhadap kondisi ekonomi di tengah pandemi, dan terakhir itu pembiayaan syariah dan inovasi, atau ini adalah bagian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, khususnya Direktorat Pembiayaan Syariah. Baik, mungkin bisa langsung jalan Pak Joko. Baik, kita potret sedikit kondisi ekonomi makro. Ini kita potret di era-era atau di masa-masa pada saat situasinya memang sedang sangat tinggi, sedang sangat genting, di mana di DKI Jakarta sendiri pada saat itu sedang diberlakukan PSBB yang sekarang sudah mulai agak sedikit dilonggarkan. Pandemi COVID-19 ini memberikan efek domino pada hampir seluruh aspek dalam kehidupan kita, termasuk sisi kesehatan, di mana di mana COVID-19 ini akhirnya menciptakan krisis kesehatan. Kemudian di sisi sosial juga berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Sebagaimana kita pahami bahwa ternyata protokol dari COVID-19 ini ternyata mengharuskan kita untuk selalu menjaga jarak. Jadi akibatnya beberapa aktivitas ekonomi terpaksa harus menyesuaikan diri. Kemudian dari sisi ekonomi, kinerja ekonomi pun menurun tajam. Tentu ini bisa dipahami karena ketika ada proses sosial yang suka tidak suka harus kita jalani, maka ekonomi pun akan ikut terganggu. Dan pada akhirnya ini sisi keuangan, volatilitas dan gejolak sektor keuangan pun pada akhirnya terjadi guncangan yang cukup besar, Bapak Ibu sekalian.
Baik, di slide berikutnya. Baik, ini COVID-19 memberikan dampak yang mendalam, tidak hanya di kita, hampir seluruh negara di seluruh dunia mengalami terganggunya aktivitas ekonomi berkontraksi, kemudian pengangguran naik tajam, harga komoditas turun tajam, volatilitas sektor keuangan pun terganggu. Ini sendiri situasi yang memang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, tapi apa boleh buat, memang harus kita hadapi sama-sama. Baik, slide berikutnya. Setelah terjadinya beberapa dampak-dampak dari sektor ekonomi, sektor sosial dan seterusnya, maka pada akhirnya itu pada bagian yang memang terasa sekali dari hari ke hari, di mana pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Semula sebelum COVID-19 diperkirakan ekonomi Indonesia akan turun 5,3%, dan setelah terjadinya COVID-19 ini akan ada dua perkiraan, di mana ada situasi yang berat dan sangat berat. Diperkirakan bahwa dalam kondisi berat maka ekonomi hanya tumbuh 2,3%, dan ketika terjadi kondisi yang sangat berat maka kita minus di 0,4%. Semoga ini tidak terjadi. Sementara itu dampak selanjutnya dari terganggunya pertumbuhan ekonomi, maka pemutusan hubungan kerja dan pengangguran meningkat tajam. Kemudian masyarakat miskin pun tercatat semakin tinggi. Jadi potensi dampak sosial penurunan pertumbuhan kemiskinan Indonesia itu penambahannya itu skenario berat. Kemiskinan itu adalah bertambahnya 4,86 juta orang, dan di sisi pengangguran itu akan diperkirakan akan bertambah 5,23 juta orang. Ini skenario sangat berat. Dan skenario yang berat ini diperkirakan kemiskinan akan bertambah 1,89 juta orang Indonesia. Kemudian dari sisi pengangguran akan bertambah 2,92 pengangguran. Ini skenario berat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Baik, kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Mbak Herlinda, speaker saya kalau terganggu mohon diinterupsi ya. Baik, pemerintah cukup memiliki respon yang baik, sebelum respon pemerintah, baik, ini sudah slide yang respon pemerintah ya. Boleh ke sebelum baik. Oke, respon baik. Ini kita langsung masuk ke dampak COVID-19 terhadap dan langkah penanganannya. Di sini kita mencatat bahwa terjadi gangguan kesehatan dan ancaman jiwa, kemudian gangguan aktivitas dan sosial ekonomi, kemudian gangguan di sektor keuangan. Untuk itu pemerintah melalui berbagai kebijakan telah melakukan langkah-langkah antisipasi dari langkah kesehatan menuju rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat, dan seterusnya. Kemudian juga dari jaring pengaman sosial, ini peningkatan perluasan PKH, kemudian penambahan fleksibilitas kartu prakerja, kemudian dukungan terhadap dunia usaha, pengurangan lartas impor, percepatan proses ekspor, dan seterusnya. Mungkin bisa nanti dilihat di slide. Anyway, program-program langkah-langkah kesehatan, jaring pengaman sosial ataupun dukungan terhadap dunia usaha mungkin bisa dibaca kemarin di situsnya Kementerian Keuangan bahwa ternyata Ibu Sri Mulyani kemudian memperpanjang sampai dengan Desember 2020 dukungan pemerintah terhadap apa-apa yang dilakukan pemerintah, termasuk di sisi JPS, kemudian dukungan terhadap dunia usaha. Baik, next slide berikutnya. Baik, langkah cepat pemerintah dari sisi akuntabilitas atau dari sisi governance, pemerintah tentu dalam hal ini ketika melakukan beberapa kebijakan terkait penanganan terhadap dampak COVID-19, khususnya dari sisi pembiayaan ataupun sisi APBN, pemerintah berusaha mengajukan kepada anggota Dewan terkait dengan Perpu nomor 1 yang saat ini sudah ditetapkan alhamdulillah menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Jadi untuk langkah cepat dan luar biasa untuk menghadapi COVID-19. Jadi ini memuat dua sektor terkait dengan kebijakan keuangan negara, kemudian kebijakan sektor keuangan. Ini mungkin sebagaimana kita pahami ini tentu penting, karena sebelum pemerintah bergerak lebih jauh, maka governance-nya tetap harus dijaga. Ada undang-undang yang memayungi atau menjadi dasar hukum. Baik, lanjut. Respon kebijakan pemerintah sebagaimana kita banyak sering baca ataupun kita pahami bahwa dari sisi
kesehatan stimulus 3 yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin saat ini akan mungkin berlanjut sampai dengan Desember 2020. Dari sisi kesehatan pemerintah lebih kurang mengucurkan atau menyiapkan 75 triliun, kemudian dari sisi JPS 110 triliun, kemudian dukungan terhadap sektor industri ada 70,1 triliun, dan program pemulihan ekonomi atau yang sering lebih disingkat dengan PEN itu lebih kurang 150 triliun. Baik, next slide berikutnya. Ini outlook pembiayaan APBN 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Jadi kalau biasanya kita kalau bikin outlook itu satu tahun outlook tahun depan, tapi karena situasi yang cukup genting, maka kita coba melihat seperti apa profil pembiayaan non utang, seperti apa profil defisit yang akan kita alami. Defisit diperkirakan akan meningkat dari sebelumnya 1,76 dari PDB yang ditentukan di APBN di awal tahun, meningkat cukup tajam sebesar 6,34% dari PDB. Yang itu kita upayakan dari semua sektor. Jadi istilahnya sekarang karena situasi lagi genting, lagi agak ini, semua sektor kita coba upayakan. Terkait dengan pembiayaan defisit ini, kita coba angkat sektor dari pembiayaan non-utang yang berasal dari SAL, pos dana abadi pemerintah, dan dana yang bersumber dari BLU. Kita coba untuk optimalkan. Kemudian pembiayaan utang, ini yang mungkin yang menjadi tugas kami di DJPPR bersama-sama dengan Direktorat Surat Utang Negara terkait dengan penerbitan SUN, dan kami dari Direktorat Pembiayaan Syariah terkait dengan SBSN atau Surat Berharga Syariah Negara. Baik, lanjut. Baik, ini slide tentang mungkin ke bagian sisi-sisi dalam dari Direktorat Pembiayaan Syariah. Mungkin sebelum masuk ke pembiayaan syariah, sedikit kami gambarkan di sini bahwa di Direktorat Jenderal Keuangan Risiko itu sendiri kita memiliki memiliki 8 eselon 2, dan dari 8 eselon 2 ini kita memiliki 5 eselon 2 yang fokus di front office. Jadi fokus untuk mencari sisi-sisi fleksibilitas pembiayaan. Jadi kita punya Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, kemudian Direktorat Pinjaman dan Hibah, kemudian kita punya Direktorat Kerjasama Pemerintah dan Swasta atau PDPPI, kemudian kita juga punya Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Jadi kelima unit ini bersama-sama bersatu padu untuk membuka sebanyak-banyaknya opsi dalam rangka fleksibilitas pembiayaan. Jadi ketika APBN kita mengandung defisit, tidak satu-satunya kita lantas bergantung pada utang dalam bentuk pinjaman dari negara-negara lain atau lembaga lain, tapi kita juga mengupayakan dari surat berharga. Ketika surat berharga, negara kita coba perlebar sisi-sisi opsinya, tidak hanya terkait sun yang konvensional, tapi juga kita coba membuka ruang-ruang terhadap surat berharga syariah negara. Karena sebagaimana kita pahami, 85% penduduk Indonesia ini adalah Muslim. Kemudian di sisi lain kita mencoba mengembangkan sistem fleksibilitas APBN pembiayaan dengan mekanisme kerjasama pemerintah dan swasta. Jadi ini mungkin sering disikat dengan P3, Public Private Partnership. Jadi kita mencoba menggandeng swasta, di mana sistem permodalan dimulai dari pihak swasta dan kemudian ada perikatan dengan pemerintah untuk selanjutnya manfaat diterima oleh masyarakat sebanyak-banyaknya. Jadi di sini upaya kita dari Kementerian Keuangan untuk menangani situasi yang ada mungkin sudah mengeluarkan jurus yang cukup banyak ya Mbak Herlinda. Baik, lanjut. Ini kita masuk ke sisi-sisi dari pembiayaan syariah. Kita akan coba lihat seperti apa yang telah kami lakukan. Memang tidak terkait dengan UMKM secara langsung, tapi melalui subsidi yang dilakukan pemerintah, bantuan-bantuan, relaksasi dan seterusnya. Itu pada akhirnya itu isunya akan berkaitan dengan modal, yang dimana modal-modal itu akan disalurkan dan sumber-sumber pembiayaannya itu mungkin itu bagian yang menjadi tugas fungsi kami. Jadi sebagaimana kita pahami ketika terjadi krisis keuangan, terjadi krisis ekonomi, maka dampak yang paling terasa itu adalah krisis modal atau krisis kapital. Jadi di suatu misalkan kayak di gambaran sederhananya kalau lagi ada situasi yang apa, mungkin di pasar atau di apa, kalau kita sering dengan ibu kita kalau lagi dagang atau apa, uang susah, jual beli susah, mungkin lebih kurang gambarannya seperti itu. Jadi saat ini kami berusaha menangani pada sisi kapital atau sisi modal, sisi pembiayaan. Jadi ketika ada program-program pemerintah terkait dengan UMKM, butuh modal atau butuh relaksasi melalui lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, maka pengadaan modal, pengadaan pembiayaannya itu di situ yang mungkin kami banyak berupaya. Antara lain, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Baik, ini sedikit tentang SBSN melalui produk-produknya. Mungkin kita punya sukuk negara
dengan total penerbitan sampai dengan tahun 2020 lebih kurang 881,02 triliun atau 19% dari outstanding surat berharga negara. Jadi outstanding SBN kita itu sisanya itu adalah dari surat utang negara atau surat utang negara konvensional. Jadi ada, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada ORI, ada SBR, mungkin itu produk-produk yang pembiayaannya itu melalui metode yang konvensional. Kalau yang sedang kami upayakan atau di bagian yang kami lakukan ini berbasis syariah. Baik, sementara nilai akumulasi keseluruhan penerbitan sukuk negara yang diterbitkan sejak 2008 pada saat pertama kali lahirnya SBS ini mencapai 1,445,26 triliun. Baik, lanjut. Kemudian kami juga pernah menerbitkan di Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko ini melalui Direktur Pembiayaan Syariah pernah menerbitkan International Sukuk Insurance yang dalam periode 2009 sampai 15 Juli 2020 dan menerbitkan sukuk global SNI dengan dalam denominasi US dollar di pasar internasional senilai 20,65 miliar US dollar atau 22,42% dari total penerbitan global pada saat itu. Dan pada grafik di bawah mungkin bisa dilihat Indonesia ternyata termasuk penerbit yang paling issuancer yang paling terbesar di dunia saat ini, di mana kita mengeluarkan 2650 itu jauh lebih tinggi dibandingkan kerajaan Saudi Arabia. Baik. Project financing suku ini mungkin bagian-bagian dari transformasi dari pembiayaan yang kami lakukan, karena mungkin sebagaimana kita pahami defisit dalam bahasa APBN atau dalam bahasa mungkin yang agak berkonotasi bisa diinterpretasi, dipahami mungkin tidak baik, itu menjadi utang pemerintah. Kami mencoba mentransformasi pembiayaan itu menjadi alokasi untuk projects. Jadi kita menyebutnya project financing suku atau proyek-proyek dibiayai langsung oleh suku. Antara lain kita membangun jalan dan jembatan di 30 provinsi, kemudian gedung perkuliahan, kemudian 701 kantor urusan agama KUA, jalan kereta api di Jawa dan Sumatera dan Sulawesi, dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu bisa lihat lebih kurang untuk membiayai 2.939 proyek di 34 provinsi. Mungkin kalau bisa kita analogikan sedikit, ini model miniaturnya APBN, di mana uang yang bisa kita kumpulkan, yang kita kolek melalui penerbitan, itu langsung kita alokasikan pada proyek-proyek tertentu. Jadi proyek yang sudah dirancang sebelumnya atau diusulkan sebelumnya dengan bekerjasama dengan Bappenas, seperti yang ada di tampilan ini, dan kami menyebutnya sebagai PBS atau Project Financing Suku. Baik, selanjutnya. Ini terkait dengan penerbitan Green Suku Global. Jadi Green Suku merupakan instrumen pendanaan untuk mendukung proyek-proyek hijau yang berkontribusi pada program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta Sustainable Development Goals. Jadi sebagaimana kita pahami bahwa isu green ini menjadi isu global, dan kami dari Kementerian Keuangan dan Direktur Pembiayaan Syariah merespon ini dengan cukup baik, di mana mencoba melakukan penerbitan terhadap Green Suku Global. Sudah pernah diterbitkan pada 23 Juni 2020 dan oversubscribe, jadi sebesar 7,37 kali. Jadi seperti apapun kondisinya patut disyukuri Bapak Ibu sekalian, karena Indonesia, Kementerian Keuangan dan kita semua pada saat ini masih menjadi salah satu negara yang menarik bagi para investor modal, atau bisa dikatakan arus modal dari pihak luar terkait dengan arus modal yang masuk ke Indonesia masih dianggap cukup menarik, karena informasi mungkin di situs Kementerian Keuangan kemarin juga mungkin kita bisa lihat di mana kita di saat-saat pandemi begini Indonesia masih bisa meningkat dari lower middle country income dan menjadi upper. Jadi ada sedikit kenaikan di tengah situasi yang ini mungkin berkat kerja keras dari kita semua Bapak Ibu sekalian dan kami di Kementerian Keuangan untuk berusaha memenuhi ekspektasi dari para investor-investor yang ada baik di Indonesia maupun di internasional. Lanjut.
Baik, secara rutin kami menerbitkan SBSN Retail Online. Jadi sejak pertama kali terbitkan tahun 2009, ini kita juga punya versi retailnya. Jadi SBSN itu tidak hanya tentang jumlahnya yang besar dan langsung ke dunia internasional, tapi juga kita punya SBN Retail yang untuk menjangkau para seluruh lapisan masyarakat. Ini nominal penerbitan kita sejak 2019. Total sudah 194,65 triliun dengan total investor yang dicapai sebesar 374.381 investor. Kita punya suku retail dan kemudian juga kita punya suku tabungan. Jadi suku tabungan sudah diterbitkan 6 seri dan kemudian 12 seri untuk suku retail. Ini produk-produk kita, nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa selengkapnya baca di slide. Baik, lanjut. Kami terus berkembang, terus berinovasi, karena untuk menjangkau masyarakat dari segala lapisan dengan segala tipikal ataupun klasifikasinya. Ke depan kami coba akan menjangkau masyarakat terkait dengan suku wakaf. Suku wakaf, jadi kita akan saat ini kita sedang mencoba mempelajari untuk menerbitkan wakaf retail, tetapi sebelumnya sudah pernah kita terbitkan di tahun 2020 terkait dengan wakaf seri 001 yang melalui mekanisme private placement. Pada saat itu private placement yang kita tunjuk adalah Badan Wakaf Indonesia. Jadi nominasi yang terkumpul pada saat itu 50,85 miliar dalam periode 2 tahun, dan mayoritas investor 01 adalah investor institusi. Jadi partisipasi wakil individu pada saat itu 149 juta atau 0,29%. Jadi ini juga Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga mungkin nanti yang bisa atau yang terbiasa untuk berwakaf, mungkin nanti kita di sini opsinya terbuka untuk menerima wakaf, tapi dengan skema dari suku wakaf. Jadi tentu nanti ada ketentuan-ketentuan, misalkan terkait dengan jumlah nominal dari suku wakaf yang dibeli, kemudian imbalan terhadap imbalan hasil yang diterima oleh. Baik. Waktunya tinggal 1 menit. Oh baik, ini kan sudah next slide. Baik, lebih kurang ini produk terakhir, mungkin nanti saya akan sisakan untuk pertanyaan. Terakhir. Pertanyaannya nanti Bapak ketika narasumber. Monggo kalau mau diteruskan silakan. Maksudnya saya sengaja gantung Mbak Herlinda. Ya baik, langsung slide berikutnya. Saya pikir tadi sudah sedikit saya sampaikan, langsung saja kita slide berikutnya. Baik, ini penghargaan, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa nanti dibaca saja ya, tapi apapun itu kita semua patut berbangga bahwa suku negara Indonesia cukup mendapat penghargaan dari dunia internasional. Nanti mungkin bisa dilihat sendiri di slide yang akan kami ada di panitia. Baik, next slide. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup mungkin slide ini dan saya serahkan kepada moderator, mohon nanti kunjungi kami dan tetap kita terikat dalam biarpun jauh tapi rohaninya tetap terikat. Nanti kunjungi kami di situs DJPPR, Kemenkeu.id dan situs-situs kami yang ada di bawah. Baik, terima kasih Mbak Herlinda, saya kembalikan. Terima kasih juga Pak Lukman. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan aplaus yang meriah walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita bisa bertepuk tangan di tempatnya masing-masing karena materi yang Bapak Lukman berikan sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak, kami sampaikan dengan tulus. Ternyata tadi yang disampaikan Bapak Lukman, saya ulas sedikit, ada beberapa aspek yang terkena dampak oleh COVID ini. Yang pertama ada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dan ternyata DJPPR memberikan solusinya. Salah satu solusinya karena mereka, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di DJPPR ini menawarkan suko. Apa itu suko? Suko itu adalah surat utang yang tapi dasarnya bukan konvensional tetapi berdasarkan syariah. Begitu ya Bapak kurang lebihnya. Ya, terima kasih. Tapi jangan undur diri dulu Bapak karena belum berakhir. Nanti baik. Untuk sesi pertanyaannya untuk Bapak Ibu peserta boleh mengajukan pertanyaan di room chat, dan selanjutnya kita akan ke narasumber kita yang kedua.
Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat siang Bapak Arif Kurnianto, SP Sarjana Psikologi dan MM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta yang berbahagia, sebelumnya setelah saya menyapanya, beliau ini adalah CEO Prima Mandiri Group, kemudian co-founder Mitra All, dan beliau terlibat dalam Litbang FKMIS. Kalau orang sekitar Unsida harusnya tahu apa itu FKMIS. FKMIS itu adalah Forum Komunikasi Masyarakat Industri Sidoarjo. Tetapi di seminar nasional daring ini ternyata yang join tidak hanya di dalam Sidoarjo, bahkan di seluruh Indonesia, bahkan saya membaca chatnya ada yang dari Singapura, Bapak Ibu. Nah, maka untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Bapak Arif menyampaikan materinya yang terkait dengan tema kita di seminar nasional daring kali ini. Monggo Bapak. Nah, ini 30 menit juga ya? Iya, sama. Semua saya kasih 20 menit Bapak. Ya. Oke, saya share screen ya. Oke. Ya, sebelumnya salam dulu untuk Bu Rifda. Saya kenal suaminya tapi belum pernah ketemu. Oh begitu ya Bapak. Iya. Oh ya, salam hormat saya untuk Bapak Rektor, Pak Wisnu. Ya, waalaikumsalam Pak Aga. Mungkin kayaknya kita pernah ketemu juga Pak Arif ya. Di transfer dengan Bu. Nggak sengaja gitu Bu. Ya, ini lagi saya screen sharing ya. Ya. Oke, Bapak Ibu kelihatan ya, Pak ya? Sudah muncul ya? Sudah Bapak, sudah kami bisa saksikan. Oke, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa ya, dan juga teman dari mana saja berada. Ya, kita bicara soal new normal. Ya, sebelumnya ya mungkin saya kenalan dulu. Ya, tadi sudah dikenalkan. Sekarang saya jadi CEO, founder Mitra OL. Apakah kemudian lebih dikenal di kalau di Unsida mungkin di Komunitas Masyarakat Industri Sidoarjo di FKMIS. Ya. Nah, ini adalah perusahaan saya, ya kita bergerak di printing and packaging, ada kantornya, ada mesin dan lain sebagainya, ya buat packaging seperti itu dari kertas dan plastik. Ini perusahaan yang pertama, yang kedua adalah saya bergerak di digital marketing, ya di mana klien-klien kami itu rata-rata adalah B2B. Jadi yang pertama tadi perusahaan yang ada kantornya. Ya, rata-rata ada kantornya, kemudian punya mesin, pabrik, punya pekerja dan sebagainya. Kalau digital marketing ini kita nggak punya kantor, ya ada kantornya, cuman nggak pernah bisa bani seperti itu. Kami meeting dan lain sebagainya online seperti ini. Jadi ada pandemi maupun nggak ada pandemi tetap online seperti itu. Oke, ya teman-teman sekalian, ya kita ini saya di sini mau bahas ya tentang dari sisi bisnis. Kalau Bapak Lukman tadi dari sisi Kementerian Keuangan ya. Kalau saya melihatnya dari sisi bisnis seperti itu, karena saya memang sebagai pebisnis, ya pengusaha seperti itu. Jadi memang saat ini kalau saya melihat itu antara bisnis ya dan virus ini juga ada dibayang-bayangi oleh satu industri ya 4.0. Ya kita ketahui semuanya adalah semuanya ini sifatnya online, ya teknologi informasi, ICT. Internet of Things dan lain sebagainya. Nah, kita balik dulu. Saya ingin kalau ngomong di kampus tuh kadang-kadang harus bicaranya harus ngomong data dulu, nggak kayak waktu di lapangan seperti itu. Nah, kita balik dulu. Dulu itu sebenarnya sudah ada dari para ahli di dunia ini, mereka memprediksi ya, adanya sumber masalah ketidakpastian global. Ya di Eropa, adanya Brexit, Amerika, Trump dan perang dagang antara Amerika dan China, kemudian konflik di Laut Cina Selatan seperti itu, dan termasuk juga penyebaran virus corona yang saat itu dimulai di Wuhan. Ya. Tetapi ternyata yang paling top ini yang paling hit itu adalah corona, COVID. Ya. Di mana pada saat ini ya, yang biasanya nyaman menjadi tidak nyaman seperti itu. Pengusaha yang biasanya nggak punya masalah jadi punya masalah gitu ya. Banyak yang prediksi kalau sekarang ini tidak segera bergerak maka ini bisa sampai dengan Juli. Kalau Juli demikian industri berikutnya seperti itu. Kita dari segi bisnis atau dari segi industri
tentu saja merasa was-was. Gitu. Nah, kalau di kampus kali kan kita ngomong data ya biasanya. Nah, akhirnya banyak juga dari sektor-sektor ekonomi, ini saya ngolek dari katadata.com gitu ya. Dari ini sudah kelihatan kalau diperbandingkan antara kuartal 1 2019 dengan kuartal 1 2020, maka hampir di semua industri itu turun separuh. Seperti itu, turun separuh. Ya, sudah kelihatan sekali. Nah, kemudian ada perubahan pola konsumsi masyarakat. Perubahan pola konsumsi masyarakat di mana yang dulunya produk seperti hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya, itu disepelekan. Timbulnya COVID ini, maka masker dan hand sanitizer dan lain-lain itu menjadi bahan utama. Seperti itu, bahkan sempat harganya naik. Tapi kalau guru bisnis dulu saya berkata itu pada saat orang-orang takut itu maka bergeraklah, tapi pada saat orang-orang ragus maka berhentilah. Jadi pada saat masker naik atau hand sanitizer naik, ya itu pada saat orang ragus kan itu kan, maka cenderung berhenti. Pada saat orang takut bergeraklah, take action seperti itu. Itu kalau di bisnis ya. Oke. Ya, pulsa data, ya bahan makanan, ya frozen food terutama, ya itu menjadi bahan utama, dan transportasi umum dan BBM cenderung menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kegiatan yang akan lebih dialami ya setelah pandemi ini memang Mei ya. Kalau kita lihat sekarang sih, kalau di Surabaya, Sidoarjo, ya nggak tahu kalau di kota-kota lain, itu sudah mulai ramai sebenarnya, sudah mulai balik ke normal sebenarnya ya. Nggak ada yang takut Bapak kayaknya ya. Gimana Bu? Nggak ada yang takut kayaknya ya ini. Ya, kaum ngeyel, kaum dablek ini Pak Lukman, namanya Pak Lukman ya kalau di. Nah, kaum dablek, warung kopi rame, kafe rame luar biasa seperti itu. Nah, tapi kalau secara statistik memang pada saat Mei Global Web Index itu dia punya statistik kalau misalnya ada peningkatan yang signifikan. Saya punya toko digital online tuh peningkatan yang signifikan di belanja online. Seperti itu. Kemudian penggunaan dompet digital, OVO, Dana, Link Aja, seperti itu juga mengalami peningkatan signifikan, termasuk video call dan video conference seperti kita saat ini. Ya, walaupun Zoom pada saat itu pernah dijebol juga, saya kena jebol juga, makanya saya email saya tersendiri buat Zoom. Oke, nah kemudian kalau kita bicara tentang online tadi ya, kan grafik tertinggi ada pada belanja online. Apa sih orang-orang yang disukai online? Ternyata sekarang ini orang jarang ke toko sepatu, toko aksesoris berdasarkan survei ini ya. Maka beli sepatu dan aksesoris, beli pakaian mungkin takut ya kena virus dan lain sebagainya karena menyerangnya lewat droplet. Maka sepatu dan aksesoris cenderung beli lewat online. Pada saat itu mungkin nggak ke mall, belani nggak ke mall, beli online. Jadi nggak bisa nyoba-nyoba di depannya kasir. Gitu. Nah, kemudian restoran nggak lagi dine in tapi dibawa pulang gitu. Customer saya yang restoran tuh banyak yang mengeluh pada saat puasa. Biasanya ada buka puasa bersama, tapi kita mengalami penurunan tajam untuk customer restoran itu ya, sampai 90% tuh, luar biasa. Makanya perlu modal dari Pak Lukman Pak kita Pak. Nah, kemudian setelah pandemi ini ada, walaupun orang itu sudah sebenarnya sih sudah jalan-jalan ke Malang juga sudah jalan. Tapi ada perubahan. Ya, orang akan jarang keluar negeri kalau nggak kepeksa, gitu kan? Di sini maka secara orang-orang kalau ibarat anak muda nih dia jalan-jalannya tipis-tipis, gitu ya. Dia domestik aja. Kalau Surabaya ke Malang seperti itu. Kalau mungkin ya sekitar Surabaya atau staycation di hotel yang sudah pasti hygiene-nya, sudah pasti healthy-nya seperti itu. Atau bahkan tidak ada rencana liburan sama sekali. Kapal pesiar apalagi ya, kapal pesiar waduh sudah kena kasus. Nah, ini sebenarnya ya kalau mau ngomong jujur dari segi bisnis ya. Ya, kalau ngomong jujur dari segi bisnis maka ada ketidakpatuhan ya. Jadi kalau kita lihat ya, di sini usia rentang 20 tahunan, maka ketidakpatuhannya itu cenderung lebih tinggi daripada yang usia tua. Gitu. Ya ibaratnya kata gampangnya sih kalau tua dia gampang kena COVID langsung amblas gitu ya. Kalau usia muda mungkin
Mungkin usia muda mungkin lebih punya antibodi seperti itu. Nah, tapi kita lihat dulu, sebenarnya masyarakat Indonesia itu usianya itu lebih banyak mana yang tua. Ternyata ini minggu lalu saya cek ya di Worldometer ya, Worldometer. Pasti teman-teman mahasiswa tahu nih Worldometer apa. Ya kalau enggak ya nanti cari di inilah di browsing ya. Nah, rata-rata manusia Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya tadi, maka ketidakpatuhannya cenderung lebih tinggi. Sebenarnya kalau menurut pebisnis itu ya ada efeknya seperti itu. Artinya orang ada belanja, peningkatan ekonomi. Tetapi dari sisi kesehatan, wah ini cenderung lebih berbahaya. Maka tidak salah kalau sekarang ini banyak rumah sakit yang sudah penuh ya seperti itu. Dan tenaga kesehatan saya akui luar biasa teman-teman tenaga kesehatan ini. Ya, untuk jasa-jasanya, pahlawan dan sebagainya, semoga mereka tetap diberi kekuatan ya, keluarganya juga ya seperti itu. Oke, nah dari memang kemarin Bank Indonesia sempat mencatat ya ada penurunan keyakinan konsumen ya mulai sekitar bulan Maret gitu ya. April Mei turun gitu ya. Terus kemudian Juni kelihatannya ada keyakinan mungkin terkait dengan psikologis orang yang sudah mulai bosan di rumah dan lain sebagainya dan perlu nyari duit juga sebenarnya orang-orang. Seperti itu. Jadi tingkat keyakinan konsumen saat ini sudah cenderung meningkat walaupun apakah ini recovery atau bukan saya sendiri juga belum tahu. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau kita mau masukin new normal sebenarnya ya kan new normal itu kan harus virusnya harus terkendali dulu. Gitu kan? Tapi kan sekarang sebenarnya belum terkendali, tapi soalnya normal sebenarnya kalau menurut saya seperti itu. Ya, gitu. Nah, oke. Nah, terus bagaimana kita strategi di dunia industri, terutama strategi di industri saya sendiri ya. Dan mungkin juga ini bisa sharing untuk teman-teman yang mau mulai usaha atau sudah punya bisnis dan sebagainya, jangan menyerah ya. Karena menyerah itu branding Anda akan hilang. Itu yang bisa saya sampaikan. Ini saya kumpulin dari beberapa coach juga pengalaman seperti itu. Nah, ini kalau kita singkat di skop begitu. Skop ya, sederhana aja skop. Ini adalah strategi kita untuk menghadapi bisnis pandemi ini. Oke. Nah, ya, selanjutnya kalau dalam bisnis seperti ini kita harus punya sense of crisis, ini S ya. Sense of crisis. Ya, to growth. Jangan sense of crisis toh. Kalau sense of crisis kita cenderung khawatir. Tapi harus untuk growth, harus ada optimisme. Karena apa? Kalau kita nggak ada sense of crisis, kalau orang Jawa ngomong nggak ada kepepetnya, otaknya nggak muter otaknya. Seperti itu. Maka sense of crisis-nya itu harus ada. Ya, sempat salah satu investor saya nggak usah khawatir, paling ini pandemi ini China loh. Itu sudah selesai 3 bulan. Kita kan baru mulai, paling 3 bulan lagi selesai. Oh, jangan gitu, Pak. Sampai restrukturisasi bank kan jangan dulu lah, gitu kan. Seperti itu. Nanti kita masih mampu kok. Jangan, Pak. Ini kelihatannya ada yang ngomong sampai 2 tahun. Jadi kalau bagi kita, Pak, bisnis itu selalu lihat yang namanya dulu itu ada yang dari Singapura itu, jadi grafik kapan nih COVID selesainya, kapan nih COVID selesainya di Singapura sendiri. Dari Universitas Singapura itu sampai bingung juga. Pertama selesai Juli, mundur lagi Agustus, mundur lagi September. Akhirnya mungkin dia lelah survei, ya. Akhirnya dia surveinya dihentikan. Itu nggak tahu selesainya kapan. Nah, seperti itu. Nah, punya sense of crisis, punya kepepet, tapi untuk terus berkembang harus tetap optimis. Seperti itu. Nah, kemudian E-nya itu efisiensi. Jalan apapun harus kita lakukan yang ujung-ujungnya memang penghematan dan pendapatan yang masuk, ujung-ujungnya cash flow. Seperti itu. Nah, yang pertama yang saya lakukan pertama kali memang restrukturisasi pinjaman Pak Lukman ini. Saya harus ke bank Pak. Kita sebenarnya Pak kalau di waktu normal kita tuh bayar angsuran tuh kayak beli mobil baru Pak. Gitu. Nah, ini adanya COVID itu kita harus restrukturisasi pinjaman dan alhamdulillah ya ada bank yang baik hati ya, ada yang pakai grace period juga ya. Kemudian ada yang ada yang sampai September kita dikasih keringanan, enggak bayar angsuran sama sekali, ada yang sampai seperti itu, ada yang bank swasta dan bank pemerintah tentunya. Seperti itu. Ya, semuanya sampai dengan angsuran kita itu bisa turun
ya lebih makan di situ. Ada juga yang nego-negonya juga berat juga, pusing juga sebenarnya rekrutmen. Karena apa? Karena OJK itu menyerahkan kepada bank masing-masing, gitu ya Pak Lukman kalau nggak salah ya. OJK menyerahkan kebijakannya kepada bank masing-masing. Akhirnya kita berjuang sendiri untuk nego ke bank. Nah, kemudian kita harus lakukan shifting karyawan. Kita akui, saya sempat merumahkan, bukan merumah, artinya menggilir karyawan. Kamu besok masuk, kamu besok enggak. Artinya no work no pay. Kamu masuk dibayar, kalau enggak masuk enggak dibayar. Sorry, ini kondisinya kayak gini. Ya. Karena gini, kita tuh punya salah satu customer itu memang gede juga ya. Itu adalah kita buat tiketnya salah satu taman nasional. Ya kalau saya ngomong taman nasional ini gede, ya, Asia Tenggara itu menghasilkan omset yang besar juga ya bagi kita. Itu langsung berhenti. Ya. Seperti itu. Hotel-hotel yang di Surabaya, Sidoarjo, Jawa Timur ini pasti kebanyakan cetaknya ke kita. Itu berhenti semua juga. Seperti itu. Nah, kemudian kita harus shifting karyawan. Ya. Tapi kita juga saya juga enggak tinggal diam. Saya harus turun langsung ke karyawan yang dirumahkan ini. Dengan apa? Membentuk seperti komunitas jualan. Ya. Kalau kita kan Prima Group, maka kita bentuk Prima Lapak. Ya, kamu punya jualan apa? Coba jualan, tak ajari cara jualan. Kayak gitu. Kamu punya jualan apa? Biar kalau kamu pengen jadi maklar jualan punya temanmu, ya, oke, dibantu. Share aja ke grup. Barangkali di situ perekonomian bisa muter begitu. Ya, namanya ada ini ya. Mindset orang beda-beda. Ada yang mindsetnya karyawan banget, ada yang mindsetnya bisa jadi pengusaha dan lain-lain. Itu memang agak berat sendiri, menjadi pemikiran sendiri di situ. Kemudian kita harus menjadwalkan ulang supplier ya, jadwalin ulang supplier. Sorry, bayar kita harus mundur lagi, bayar kita harus mundur lagi. Seperti itu. Karena apa? Sebenarnya order itu ada banyak seperti itu. Tetapi orang bayarnya dia minta mundur. Mundurnya bukan main, biasanya satu bulan minta mundur sampai 6 bulan, luar biasa ya, kayak gitu. Kemudian ya otomatis cash is the king ya, maka order yang bagi kita membuat dia bisa buat uang duluan, maka kita produksi ya, kemudian kita sampai improve packing dan sebagainya, dan yang terutama harga yang semulanya profitnya itu normal-normal aja kita murahin, kita cut profitnya, itu untuk efisiensi yang ujung-ujungnya penghematan. Tetapi untuk karyawan sekarang alhamdulillah kita sudah masuk semua dan semoga seterusnya seperti itu ya. Ya kita cariin lah dananya dari mana. Jadi itu yang penting semuanya bisa hidup kalau kita seperti itu. Nah, oke. Kemudian C-nya itu kreatif. Kalau zaman sekarang kreatif tidak cukup ya, super kreatif ya. Limitless ya. Mau melakukan diversifikasi produk kayak mau harus diversifikasi, misalnya kalau misalnya usaha catering nih ya. Kalau mau usaha catering ini, saya selipkan di sini bannernya sebuah laundry ya, Raffi Ahmad ya. Kayaknya itu desainnya kan pernah laundry di sini, padahal itu tulisannya kecil Bu, tidak pernah laundry di sini. Ini menjadi satu sensational offer atau penawaran yang sensasional yang kadang-kadang nggak bisa dilihat orang lain. Nah, kemudian kita harus entah mau diversifikasi produk, kayak mau ada ultimate advantage, manfaat yang luar biasa, misalnya money back garanti ya, dan atau misalnya kita bikin makanan yang katakanlah kayak soto, tapi soto ini soto yang punya imunitas tinggi karena terbuat dari rempah. Nah, seperti itu bisa juga ya, sensational offer tuh. Kemudian kita juga harus improve produk kita ya. Nah, kalau teman-teman sudah tahu mungkin namanya Kaizen ya. Jadi improve itu misalnya jualan kopi yang biasanya jualan kopinya di kafe ini dibotolin seperti itu, kasih kata-kata yang romantis dan sebagainya, pasti banyak lah ya anak-anak muda yang suka seperti itu ya. New funnel atau new channel ya, new funnel misalnya kayak tukang tuh atau fotografer misalnya, maka bisa saja enggak usah datang, tetapi jadi pemandu gaya foto itu juga bisa seperti itu. Kalau yang kita lakukan itu, kalau di industri tempat kami itu adalah yang biasanya cetak mesin jadi cetak sablon, tapi tetap food grade, itu harganya akan turun drastis di situ, menjadi murah sekali. Dan
itu menjadi sensational offer tersendiri bagi resto-resto seperti itu. Bahkan sekarang ini ya salah satu PO bus ini luar biasa ya. Jadi dia melakukan pivot kalau saya bilang tuh ya. Bisnya tetap tapi jadiin kafe bisnya. Jadi kafe berjalan. Tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, tentunya masyarakat Sidoarjo ini sudah tahu lah bis apa itu. Nanti kalau nggak tahu ini bisa ini browsing-browsing banyak di Instagram dan sebagainya. Nah, super kreatif, putar otak. Maaf Pak Arif. Ya. Waktunya sebenarnya sudah habis Pak, tapi mungkin boleh dipertingkat, saya kasih tambahan waktu 1 menit buat Pak Arif. Oke Bu, iya Bu. Nah, kemudian kita harus kolaboratif ya. Kolaborasi artinya apa? Walaupun bisnis kita terhenti, ya walaupun ada bisnis kita yang terhenti, maka kita harus bikin relasi dengan orang lain. Karena apa? Karena brand itu harus tetap tidak bisa berhenti. Seperti itu. Pada saat nanti ini selesai, orang akan tetap mengenal bisnis kita. Ya. Nah, kemudian tetap ya kita harus melakukan health and hygiene, ya harus karena ini memang protokol kesehatan, tetapi ditambahi supaya terjadi customer trust, maka protokol kesehatan ini plus dipublikasikan agar customer datang atau tidak ragu lagi seperti ini. Dan yang terakhir online, wajib online. Semua marketplace maupun Google maupun marketplace search engine maupun sosial media semua punya pasar sendiri-sendiri. Jadi harus online dan insya Allah pasti laku di situ. Kita buktikan sendiri. Oke, yang terakhir adalah pray. Ya, P itu pray, ya berdoa. Apapun bentuknya, riadoh, puasa daun dan lain sebagainya. Ya, apapun bentuknya. Sampai salah satu investor saya itu, dia tuh sampai saat ini dia sering di panti asuhan anak yatim karena biasanya kita nyumbang ya di panti asuhan tersebut. Sekarang kita agak kesulitan seperti itu. Kemudian kita ngopeni lah ya di situ tenaga yang kita inginkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ringkasannya stop ya, sense of crisis harus punya, efisiensi, kemudian kreatif atau super kreatif, limitless ya tanpa balas, kemudian kolaboratif, kita harus terus membangun jaringan ya, kemudian health and hygiene online pasti wajib, kemudian pray. Oke, semoga bisnis kita tetap jalan, tetap jaga kesehatan, dan kita tetap berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Demikian. Terima kasih Pak Arif. Kalau tadi saya simpulkan dari Bapak Lukman itu kan yang menyediakan dana. Nah, Pak Arif ini tadi kayaknya sedikit curhat ya, membutuhkan biaya. Jadi ini sepertinya forum yang sangat tepat. Orang yang membutuhkan biaya ketemu yang menyediakan biaya. Mudah-mudahan nanti berlanjut ya Pak Arif ya. Ya, tapi tanpa agunan Pak Lukman ya. Siap. Dan sudah sangat jelas tadi disampaikan Pak Arif bahwa strateginya dari Pak Arif selaku pebisnis itu adalah skop, bukan skop yang buat pasir ya Bapak Ibu peserta, tapi ada tadi mulai harus bertumbuh, kemudian efektivitas dan lain sebagainya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Arif, tapi jangan undur diri dulu. Kemudian bagi Bapak Ibu peserta jika mau bertanya nanti kita akan buka sesi pertanyaan di akhir setelah narasumber ketiga kita yaitu Bu Rifda, tapi boleh langsung menanyakan atau memberikan pertanyaannya di room chat mulai dari sekarang. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Rifdah Abadiah SEMSM CHCM. Beliau adalah atasan saya di kampus. Beliau adalah seorang ibu bagi saya di kampus. Jadi sudah kelihatan Bapak Ibu ya, kalau saya sebut ibu berarti kan ya bagaimana gitu ya Bu. Jangan terlalu tegang, jadi biar santai saja gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya bacakan sedikit tentang CV beliau. Beliau ada menempuh S2 Ilmu Manajemen di UNER, kemudian saat ini sedang menempuh S3 di UNER juga, Ilmu Manajemen. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Bu Rifdah akan segera menjadi doktor. Amin, amin. Kemudian pengalaman pekerjaannya adalah sebagai Kaprodi Manajemen pada tahun 2009 sampai 2015. Kemudian sebagai Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2016 sampai 2019, sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Kabiro Akademik tahun 2015 sampai 2016, dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di Direktorat Pengembangan SDM sampai saat ini, dari tahun 2019 sampai saat ini. Jadi kalau saya bacakan berarti dari tadi kakak-kakak gitu ya, kepala.
Jadi beliau harapannya sangat memberikan ilmu yang bermanfaat hari ini. Maka untuk Bu Rifda kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Rifda. Terima kasih Bu Maya. Dengar suaranya ya? Dengar Bu. Terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Lukman, Pak Arif. Hari ini kita membahas terkait dengan strategi bisnis kreatif. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan Pak Lukman, kemudian juga Pak Arif, itu seperti gayung bersambut. Artinya bahwa ternyata peran pemerintah dalam menyediakan dana bagi usaha, bagi wirausaha itu sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini. Walaupun kita tahu kondisi perekonomian kita sudah terpuruk, bahkan kemarin Bu Sri Mulyani juga menyatakan kita sudah mulai memasuki masa resesi ya. Nggak tahu sampai kapan. Nah, ini alhamdulillah sekali bahwa di Kemenko, di DJPPR itu punya program-program inovatif terkait dengan pembiayaan di dunia usaha. Kemudian Pak Arif tadi menyampaikan terkait dengan pengalaman-pengalamannya, bagaimana manajemen bisnis yang sudah dilakukan di era krisis. Pada siang hari ini, materi yang saya sampaikan tidak jauh berbeda, artinya nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif, bahwa memang kalau saat ini, di saat pandemi, semua orang sepertinya berhadapan pada sesuatu yang tidak disangka-sangka. Kalau rezeki tidak disangka-sangka itu senang Pak Arif ya Pak Lukman. Ini musibah yang tidak disangka-sangka. Artinya kalau dulu revolusi 4.0 kita mau masuk ke era digital, ada waktu di mana kita harus menyiapkan semuanya. Nah, ketika kemudian musibah pandemi ini, artinya bahwa kalau malam itu sudah terdengar berita, besok kita harus siap, besok kita harus melangkah. Kapan persiapan? Nggak ada persiapan, pokoknya besok kita harus bisa menghadapi semuanya, bisa beradaptasi, bisa berinovasi. Nah, sehingga terus terang banyak bisnis, banyak organisasi, perusahaan dengan perencanaan yang sudah matang, berubah semua. Sama Pak Arif, kita juga sama. Di UMSIDA sendiri, itu kita juga perencanaan-perencanaan di awal juga banyak mengalami perubahan. Kalau saya di SDM, di bidang SDM pun sama. Jadi ya apa yang disampaikan Pak Arif tadi, curhatnya Pak Arif tadi, keluhannya Pak Arif tadi juga sama Pak Arif. Ya. Baik, kita tahu bahwa ekonomi kreatif itu sudah menjadi perhatian bagi pemerintah selama 10 tahun terakhir. Bahwa ekonomi kreatif ini sudah bisa diandalkan. Mulai dari tahun 2010, 2011, sampai di 2019 kemarin, itu pertumbuhannya sangat signifikan. Bahkan kemudian ada kementerian yang memang khusus menangani tentang ekonomi kreatif, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kalau nggak salah itu. Nah, itu yang memang konsen pada pertumbuhan ekonomi kreatif. Kenapa? Karena ternyata ekonomi kreatif itu memberikan sumbangan terhadap PDB tidak sedikit. Dan ke depan itu sangat diharapkan karena apa? Karena dari generasi milenial itu lebih banyak kemudian mengambil bidang ekonomi kreatif daripada dia harus bergabung atau join di perusahaan lain. Mereka lebih suka bekerja pada satu tim kecil untuk kemudian memulai bisnis. Nah, di sini sampai tahun 2019 kita tahu di sini berapa jumlah tenaga kerja yang ada di ekonomi kreatif. Kita tahu bisnis pariwisata, kemudian perhotelan, semuanya sangat meningkat tajam. Nah, kemudian setelah ada pandemi, semua terbelalak bahwa kemudian semua harus bukan hanya melambat, tapi terhenti sesaat. Kemudian kita berusaha untuk
melanjutkan lagi bisnis itu sambil ya geraknya tidak secepat di bulan-bulan kemarin. Nah, bagaimana strateginya? Baik, saya mulai dari bagaimana sih life cycle dari startup itu atau bisnis di bidang startup itu. Sebenarnya kalau di teori sendiri, memang bagaimana teori tentang bisnis startup memang belum ada. Cuma biasanya dalam penelitian-penelitian yang dilakukan itu bisnis startup ini digolongkan atau masuk pada entrepreneur yang sudah diteliti sudah sejak lama. 2011 mulai ada penelitian tentang bisnis startup. Nah, life cycle dari startup ini pertama dimulai pada saat ini permulaan bootstrapping stage. Di tahapan ini dibutuhkan usaha yang keras dari individu, dari pelaku untuk mewujudkan ide bisnis barunya. Saya memulai bisnis ini, saya memulai bisnis apa ya? Saya hobinya fotografi, maka saya memulai bisnis fotografi. Kemudian saya lebih suka berjualan, saya dan lain sebagainya. Jadi di awal itu yang sebelumnya Pak. Jadi di sini masih usaha individu untuk mewujudkan ide baru bisnisnya. Nah, ini tahap-tahap ini sudah dalam 10 tahun terakhir kemarin itu sudah banyak dimulai oleh kelompok-kelompok milenial. Kalau dulu ada warkop, misalkan kalau dulu warkop itu ya kesannya warung kopi punyanya orang tua-tua. Nah, sekarang kemudian anak-anak milenial itu mulai masuki bisnis itu dengan kafe, dengan adanya kafe, dengan berbagai inovasi pengembangan bisnis kafe. Dulu pernah ada mahasiswa saya penelitian tentang apa sih yang diminati oleh kaum muda terhadap bisnis kafe. Berapa sih penghasilan yang mereka dapat? Ternyata motivasinya apa? Ternyata hasilnya, ini waktu saya tanya gimana Mas hasilnya, Bu, ternyata mereka itu yang bekerja di kafe itu karena mereka enjoy. Mungkin penghasilannya tidak seperti kemudian ketika mereka harus bekerja di sebuah perusahaan. Tapi adalah pada sisi mereka menikmati, mereka enjoy dengan apa yang dilakukan. Sehingga istilahnya ada keterlibatan juga mereka dalam pengembangan. Ada keterlibatan emosi. Ternyata itu yang kemudian mereka lebih menikmati ketika mereka berada dalam bisnis itu. Nah, pada tahap ini pelaku usaha atau wirausaha itu akan kemudian mencari pasar, mencari pemodal. Karena awal mereka mungkin belum berani, Pak Lukman, ke lembaga keuangan ya. Saya masih baru ide nih. Nah, mungkin ada kalau lewat hibah kemudian buat proposal mungkin. Nah, mereka akan ke orang-orang terdekatnya, ke teman-temannya, ke keluarganya. Saya mau bikin usaha ini. Kamu nanti mau beli enggak dan sebagainya. Bahkan kalau sekarang kita teman-teman itu menjadi mungkin pelanggan potensial, atau artinya bahwa kita mesti membeli apa yang menjadi produknya teman kita. Mau yang nawari A kita beli, nawari B kita beli. Sehingga seakan-akan kalau tadi Pak Arief mengatakan bahwa perilaku konsumtif masyarakat kita masih tinggi, itu juga ada kalau di Timur ya Pak Arief, itu ada hubungan ikatan emosi dengan sesama teman, itu juga menjadi modal ketika kita menjual suatu produk baru. Nah, pada tahap ini juga karena tidak butuh biaya banyak, sehingga di sini ya nanti ada angel investor, nanti akan muncul investor-investor yang secara tidak kita sangka-sangka akan memberikan pendanaan pada bisnis kita. Nah, kalau tahap ini sudah dimulai, maka kemudian kita akan membentuk sebuah teamwork. Ya, kita mencari orang di sini. Kita mencari teman untuk kemudian bisa mengembangkan bisnis kita. Kemudian kita melihat pasar.
tren pasar kita seperti apa. Kita kemudian yang disampaikan Pak Arif tadi, pasarnya lagi apa sekarang yang ramai. Tapi ketika sudah puncaknya, hati-hati. Kalau pada puncak itu biasanya kalau di life cycle of product itu, produksi itu ketika sudah puncak, hati-hati. Dia akan turun, biasanya seperti itu. Sehingga cari yang tren pasar itu di mana perilaku konsumen sudah mulai berminat atau tertarik pada satu produk tersebut. Nah, kemudian kalau di tahap kita sudah mulai ini, tahap istilahnya menanam di sini. Nah, ini Pak Lukman, di sini sudah mulai kita butuh pengetahuan tentang bagaimana sih mekanisme nanti untuk mencari pinjaman sebagai sarana kita untuk bisa akselerasi sebagai inkubator kita. Bagaimana kita mengembangkan usaha kita. Nah, di tahap inilah yang menentukan. Kalau kita sudah paham tentang mekanisme, tentang cara bagaimana kita mendapatkan dana dan kita mendapatkan dana, maka kita bisa mengembangkan usaha. Tetapi kalau di tahap ini kita tidak mendapatkan inkubator yang bisa mempercepat usaha kita, mengembangkan usaha kita, maka kita akan berada pada usaha dengan low investment, dengan investasi yang rendah, dengan scope yang juga tidak terlalu besar. Maka di sini juga penentu. Nah, di tahap yang ketiga, nah kita sudah mulai menciptakan bisnis kita. Kita sudah membentuk sebuah tim yang lebih besar lagi. Kita sudah mulai merekrut tenaga kerja. Kita akan mempunyai keuangan perusahaan dan investasi dengan investasi yang lebih besar. Next. Next. Oke. Nah, sehingga ada beberapa tantangan dalam memulai bisnis. Ada tantangan dari sisi keuangan. Sisi keuangan tantangannya adalah biasanya yang tadi saya sebutkan itu pada tahap pengembangan ide bisnis. Itu kita mencari dana untuk pengembangan ide bisnis. Nah, kalau pandemi seperti ini bagaimana? Kita berada di tengah-tengah, hanya ketika bisnis kita sudah jalan. Tetapi di tengah-tengah kondisi pasar menjadi berubah. Maka di sini juga finansial itu juga menjadi tantangan tersendiri, Pak Lukman. Hanya banyak yang membutuhkan investasi dalam rangka mengembangkan, melanjutkan bisnis kita. Karena sudah dalam bisnis kita, misalkan kita sudah punya pasar dan lain sebagainya, sudah mulai naik. Nah, pada saat kena pandemi, nah ini sudah mulai menurun. Maka finansial juga ikut terpengaruh. Yang kedua adalah di sumber daya manusia, di human resource-nya. Kita membutuhkan lebih banyak orang-orang yang bisa mengembangkan prototipe kita. Nah, pada saat pandemi ini kita harus lebih konsen pada saat ini yang akan kita kembangkan apa. Produk-produk yang memang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh konsumen. Maka yang ada dalam atau SDM yang harus ada dalam bisnis kita adalah orang-orang yang memang ahli dalam pengembangan prototipe kita. Orang-orang yang sangat mengerti dengan IT. Sama dengan Pak Arif tadi ya, terkait dengan masa pandemi ini. Kami di Umsida juga sama, Pak. Kita semua sekarang berbasis IT, pembelajaran IT, layanan IT. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang itu bersifat murni fisik, itu yang kemudian tergeser. Nah, kemudian dikemanakan SDM yang di situ, itu juga bagian dari masalah di kami juga, Pak Arif. Jadi harus kalau mau belajar dan kemudian bisa dengan pekerjaan digital, dengan pekerjaan yang berbasis IT, maka dia bisa berkontribusi dalam bisnis, dalam perusahaan, maka itu yang akan kita gunakan. Tetapi kemudian kalau ini tidak bisa belajar dan tidak bisa beradaptasi, maka ya yang tadi saya makan Pak Arif juga sama, kita harus
kemudian mengurangi beberapa SDM di beberapa sektor. Tuh. Kemudian, nah ini pada mekanisme support, artinya bahwa di sini adanya akses ke mekanisme pendukung, apakah itu dari sisi marketnya atau dari sisi keuangannya, untuk kalau kurangnya akses itu meningkatkan risiko kegagalan, tantangannya di situ. Nah, sehingga ini harus dihadapi. Yang berikutnya adalah pada elemen lingkungan di sini, bahwa tantangannya adalah kurang memperhatikan elemen lingkungan seperti tren yang ada sekarang apa, kebutuhan yang ada sekarang bagaimana, keterbatasan di pasar itu apa, itu yang kita harus cari informasi bahwa keterbatasan di pasar itu produk-produk apa, jasa-jasa apa yang mungkin dibutuhkan oleh pasar. Seperti misalkan saat ini webinar itu kan pengganti dari forum yang dulunya kita bisa bertemu dalam sebuah gedung yang besar dengan peserta yang banyak. Bahkan kita di UNSIDA punya beberapa auditorium yang memang dikomersilkan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, pada saat pandemi semua sudah terhenti. Maka kemudian yang memang sebenarnya laku untuk di pasar itu adalah jasa webinar ini. Kenapa? Karena kalau kita sendiri mau bikin webinar, ada keterbatasan dari sisi jumlah peserta, dari waktu. Maka kita harus menggunakan atau berlangganan Zoom yang berbayar. Nah, kalau hanya menggunakan satu kali saja, ya rugi, resikonya tinggi. Maka kenapa tidak kemudian kita punya sebuah bisnis webinar, kita akan sewakan ke orang lain yang memang membutuhkan. Misalkan sebenarnya kalau tren sekarang ini perilaku orang stay at home itu kan lama-lama juga bosan. Maka reuni bisa pakai Zoom. Nah, kita bisa berikan jasa-jasa itu. Kemudian kalau pertemuan-pertemuan, mungkin ada resepsi pernikahan yang selama ini kita harus bertemu, bisa kita menggunakan Zoom. Nah, itu tantangan bagi bisnis startup. Next. Sehingga sama dengan Pak Arief tadi, yang saya tawarkan di sini adalah relational strategy. Kalau dalam buku manajemen strategi atau di teori pada manajemen yang ada dalam manajemen strategi terkait dengan dinamika kompetitif. Jadi bagaimana sih dinamika orang bersaing itu? Kalau dulu kalau kita berbisnis, bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor kita. Tetapi kemudian orang berpikir atau para pakar-pakar berpikir, kayaknya bukan seperti itu sekarang, tetapi sudah pada bagaimana kita menjalin sebuah relasi dengan pesaing kita, dengan pelaku-pelaku usaha yang mungkin berbeda dengan bidang bisnis kita, tapi ada keterkaitan. Maka relational strategy itu sangat tepat bisa kita lakukan, terutama di era pandemi ini. Next. Nah, di rasional strategi itu kita akan membangun dari sisi sumber daya dan kemampuan, dan juga dari perilaku kita yang kompetitif ataukah kooperatif. Next, dari sisi sumber daya dan kemampuan. Next, Pak Joko. Oke. Nah, sumber daya dan kemampuan kita membangun reputasi. Kalau kita tahu selama ini yang berbisnis online, mau berbisnis produk apapun, kita kembangkan produk apapun, diversifikasi produk apapun, orang terkadang atau seringkali melihat pada ini siapa yang membuat, ini produknya siapa, ini tokonya siapa. Kalau saya melihat teman-teman, kalau katakanlah kita belanja online ya,
itu banyak produk yang ditawarkan. Coba lihat tokonya, lihat kemudian ulasannya, komennya apa dari pelanggan. Itu reputasi itu yang benar-benar sangat membantu pada sumber daya dan kemampuan sebuah bisnis. Kalau reputasinya kita lihat komen dari customer kita, misalkan ternyata barangnya lama baru diterima, ternyata tidak cocok warnanya, ternyata dan lain sebagainya, maka itu akan merusak reputasi kita. Reputasi itu pun juga akan berpengaruh pada mitra kita, pada supplier kita, juga pada support kita, dukungan lembaga pendukung seperti perbankan, lembaga keuangan. Lembaga keuangan juga akan melihat reputasi dari bisnis kita ketika kita mengajukan pendanaan untuk bisnis kita. Yang kedua, sumber daya dan kemampuan itu adalah sumber daya atau SDM yang termotivasi. Maksudnya bagaimana? Apakah SDM yang ada itu semua harus punya motivasi? Yang dimaksud di sini adalah SDM yang bisa diandalkan. Siapa? Bisa itu adalah tim kita, mitra kerja kita, kemudian pemasok kita, dan juga lembaga-lembaga keuangan yang memang mendukung pada finansial kita. Karena apa? Kita juga membutuhkan supplier-supplier yang memang bisa diandalkan. Artinya apa? Pada saat produk kita juga harus memenuhi standar tersendiri, maka kita juga harus bermitra baik dengan supplier yang baik juga. Nah, SDM yang termotivasi ini adalah SDM yang bisa mengembangkan bisnis kita. Apakah itu melalui inovasi atau pengembangan produk yang lebih baik lagi. Kita ketahui di bisnis kreatif ini ya, atau di ekonomi kreatif. Kita lihat sekarang di bidang pariwisata misalkan. Ini kan bagaimana kemudian mereka bisa membuat sebuah pengembangan pariwisata yang aman menurut pengunjung. Artinya apa? Aman, mereka menggunakan protokol kesehatan sesuai yang distandarkan oleh Kemenkes atau Dinas Kesehatan. Itu harus bagaimana? Karena apa? Orang juga walaupun tadi dari Pak Arief, orang sekarang Indonesia itu ngeyel. Ya, ngeyel-ngeyel. Tapi kalau kemudian kita memang berada di suatu tempat, kita masih memperhatikan terkait dengan protokol kesehatan. Tuh. Jadi yang jadi utama memang pada inovasi dan bagaimana kita menerapkan pada protokol kesehatan yang ada dalam bisnis kita. Semakin bagus protokol kesehatan yang kita terapkan dalam bisnis kita, itu akan menjadi prioritas atau pilihan utama dari pelanggan. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang kompetitif. Nah, kalau dulu perilaku kompetitif itu bagaimana kita bersaing, kita harus merespon dengan cepat apa yang dilakukan oleh pesaing. Agar kita tidak tersaingi, bahkan kita bisa menjadi posisi yang lebih tinggi di pasar. Bahkan kalau bisa kita bisa menjadi mempunyai segmen yang dominan, ya segmen pasar yang dominan. Tetapi pada saat ini perilaku kompetitif itu justru kita harus menjalin hubungan yang baik dengan pesaing. Kenapa? Karena di strategi relasional ini kita harus berrelasi dengan pesaing. Kita harus juga merespon cepat apa yang dilakukan pesaing. Kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi kelemahan atau kekurangan untuk melengkapi dari produk yang sudah dikeluarkan oleh pesaing. Sehingga sebenarnya kita harus menjalin relasi dengan baik kompetitor maupun dengan pelaku-pelaku bisnis yang lain. Ya, kurang 2 menit, J. Baik, saya lanjutkan. Bisa slide yang tadi, Pak Joko. Oke. Nah, kemudian next slide yang terakhir saya. Kita harus dinamis dan interaktif, ya. Jadi kita tidak bisa kemudian hanya berdiam diri,
kita harus berinteraksi dengan yang lain, dengan pelanggan kita, apa yang diinginkan pelanggan kita, itu menjadi modal kita agar kita bisa survive, kemudian bahkan kita bisa mengembangkan satu bisnis di era pandemi saat ini. Dan kemudian yang terakhir adalah bersaing dan bekerja sama. Karena waktunya sudah habis ya Bu. Sepertinya saya kok waktunya lebih sedikit ya. Karena obrolannya Bu Rifda itu kan enak dicerna, jadi waktu itu nggak berasa gitu Bu Rifda. Baik, terima kasih Bu Maya, moderator. Baik, nanti kita bisa lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bu Maya untuk waktunya. Ya, sama-sama Bu Rifda, kami juga sampaikan banyak terima kasih. Saya mewakili Bapak Ibu peserta di seminar daring ini pasti sangat berterima kasih karena sangat melengkapi dari materi yang disampaikan narasumber pertama dan kedua. Jadi bukan hanya Pak Lukman dan Pak Arif saja yang gayung bersambut ya Bu Rifda ya. Ternyata Bu Rifda bukan gayung tapi melengkapi. Apa itu ya Bu? Sayangnya saya tidak sejago Pak Lukman untuk memberikan peribahasa, tapi yang bisa saya tangkap dari Bu Rifda, ternyata seorang pesaing dalam dunia bisnis itu bukan untuk kita jauh. Justru pesaing itu adalah relasi kita yang mungkin nanti di suatu ketika kita saling membutuhkan agar kita bisa bangkit di mana harus mengandalkan sumber daya manusia yang kompeten, baik itu tim maupun individu. Sekali lagi terima kasih Bu Rifda. Kita mulai untuk sesi pertanyaan. Ada 1000 pertanyaan Bapak Ibu narasumber, tetapi yang kami saring adalah pertanyaan terbaik. Pertanyaan pertama dari Saudari Hafidatun. Beliau menyampaikan seperti ini. Saya tidak mau plagiat ya Pak, tapi ini harus disampaikan karena ini harus lengkap. Menyimak materi untuk narasumbernya sangat bagus sekali. Kebijakan pemerintah untuk membantu pendanaan wirausaha sering saya dengar. Ini ditunjukkan untuk Bapak Lukman khususnya ya. Nanti mungkin narasumber yang lain juga mau menambahkan, monggo kami persilahkan. Tapi masalah di lapangan yang dihadapi oleh teman-teman UMKM adalah sulitnya akses pendanaan murah dan mudah. Murah dan mudah, Bapak Lukman. Kemudian ini saya ketahui sendiri karena saya selaku pendamping UMKM salah satu kecamatan di Sidoarjo. Banyaknya syarat yang diwajibkan dan itu seringkali berat buat bagi UMKM. Bagaimana peran DJP PR dalam menjembatani sisi UMKM? Terima kasih. Monggo Pak Lukman, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Helinda dan terima kasih juga kepada Ibu Hanifatun. Bu Hanifatun ya. Ini kita Hafidatun, Bapak. Ya, Hanifat ya oke. Hafidatun. Iya. Ini memang Mbak Helinda ini pinter dia, Mas Arif. Jadi dikumpulinnya kita di sini. Ada saya yang di bagian kebijakan, ada Ibu yang di bagian konsep, dan Pak Arif ini dari sektor pelaku usahanya. Jadi dikumpulin kita jadi. Tapi hari ini kalau kita duduk-duduk di era-era pandemi ini hati-hati. Biasanya begitu duduk-duduk banyak curhatnya. Ibu ya, kalau kita duduk-duduk sebentar di masjid itu, sebentar-bentar pasti agak-agak curhat dikit. Tapi seperti anyway, Pak Arif tadi ya Pak. Siap. Nanti mungkin saya akan dibantu Pak Arif dan Ibu Rifda untuk menjawab. Tapi lebih kurang seperti ini dia Pak Arif. Ini terus terang pertanyaan yang sudah kami coba prediksi sejak awal, bahwa ketika nomenklasi kami itu Direktorat Jenderal Pembiayaan, maka ini agak bau-bau modal ini. Ada rasa-rasa sumber modal ini. Betul bahwa modal, tapi memang perlu dipahami bahwa birokrasi di kita itu memang terklaster sedemikian rupa. Mungkin Ibu Rida juga di perkuliahan di kampus juga mengenal kita sistem birokrasi ya Bu. Memang kami di sini hanya fokusnya di bagian untuk mencarikan dana. Itu saja mungkin sudah menghabiskan waktu kami cukup banyak Pak Arif, karena kalau teman-teman itu kadang-kadang kalau Zoom ini ada yang sampai jam 3 pagi, kadang-kadang jam 2, besoknya lanjut lagi. Memang ada unit-unit di kita yang memang berfungsi untuk menyalurkan, tapi proses mekanisme menyalurkannya ini memang menjadi isu baik mungkin cara cepat, apalagi tadi kalau biasanya ada cepat biasanya dikurang nanti. Biasanya ekspektasi nasabah ini mudah, murah, cepat biasanya. Ya Pak Arif ya Pak. Jadi 3 ekspektasinya mudah, murah, cepat. Memang harapan kami pun begitu.
Dan mungkin saya kalau mungkin share kemarin di situs Kementerian Keuangan itu Bu Mulyani state mungkin ada program-program untuk penyaluran tadi yang sudah disampaikan tadi. Tapi lembaga apa yang dipilih? Mungkin kalau saya sekilas sempat baca ke Pegadaian atau mekanisme apa, memang ini bagian yang kami agak miss Ibu Rifda, karena ternyata sektor dari kami biarpun namanya pembiayaan, tapi ini khususnya cuma berusaha sekeras-kerasnya untuk mengumpulkan dananya melalui penerbitan surat berharga. Jadi kita terbitkan surat berharga syariah negara nominal misalkan yang retailnya itu 1 juta. Misalkan Pak Arif adalah dana nganggur lebih kurang mungkin 10 juta, berarti dapat 10 kupon ya Bu. Nah, dana Pak Arif 10 juta itu kita kumpulkan sedemikian rupa sedemikian banyak, masuknya di pos APBN. Nah, ketika masuk di poster APBN ini memang sekilas mudah, tapi mekanisme penyalurannya juga ternyata kita harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain. Seperti disampaikan Pak Arif tadi di salah satu slide terkait dengan Kementerian Kreatif, Ibu Rifda ya Ibu, Kementerian Kreatif. Kemudian ada juga mungkin penyalurannya melalui dana desa. Nah, ini memang sampai rentang dengan begitu, saya paham maksud dari Ibu Hanifah. Inginnya jawabannya gimana sih Pak, biar gampang kemana gitu, di mana kalau di Sidoarjo ini gimana gitu kan. Mungkin gitu kalau saya lihat kan, saya bagian yang suka dari style-style teman-teman Jawa Timur ini mau gitu kan Bu, plok begitu jadi di mana biar gampangnya gitu. Tapi sayangnya untuk menjawab dengan langsung mungkin mohon izin Ibu Revida, kami tidak bisa memberikan informasi yang cukup clear, tapi mungkin boleh dikunjungi website kami Kementerian Keuangan, karena di Kementerian Keuangan sendiri kita berbagi-bagi peran. Ada yang kami di sini khusus untuk defisitnya, ada teman pajak, kemudian ada juga teman-teman di Badan Kebijakan Fiskal yang sektor-sektor yang tadi diskusikan. Tapi kalau melihat bagian anggarannya, kok rasa-rasanya banyak kita itu subsidinya. Jadi ada subsidi ini. Tapi kami pun dari sisi yang nyari duit ini Bu Rifda cuma dengar-dengar aja gitu loh Bu. Mungkin bisa dikunjungi di websitenya Kementerian Keuangan atau di Pemda-Pemda setempat Bu. Kalau nggak salah itu kan ada juga dana desa yang direformulasi. Mungkin Mas Arif punya informasi terkait ini, monggo. Monggo, mungkin Pak Arif atau Bu Rifda mau menambahkan untuk pertanyaan saudari Hafidatun. Ya, monggo mungkin, Pak Arif. Ya. Mungkin saya mau menambahkan Pak. Jadi memang bisnis, entrepreneurship dan lain sebagainya itu memang perlu modal. Tetapi kalian lihat dulu. Dan yang pertama, modal itu dari mana saja. Ya, saya pengalaman dengan bank, kalau untuk saat ini ya, bank yang bekerja sama dengan kita itu kurang 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 bank gitu. Nah, makanya saya tadi bilang kalau ngangsur tiap bulan seperti mobil baru Pak Lukman. Ya, gitu. Nah, artinya begini, kita dulu juga berangkat dari UMKM seperti itu. Seperti yang saya sampaikan dari slide saya tadi, Bu Rifda juga sampaikan. Silaturahmi, kolaborasi dengan siapapun, apapun itu penting, ya, penting. Ya, itu maka dari itu siapa tahu dari situ kita akan mendatangkan modal juga. Modal itu tidak harus duit, ya. Modal itu banyak sekali bentuknya. Modal itu banyak. Syukur-syukur kita ketemu dengan yang namanya angel investor seperti kata Bu Rifda, tapi saya belum ketemu sampai sekarang ini. Mesti nanya Bu, kalau investor itu pasti tanya. Saya juga gitu kan, mana outlook bisnisnya, gimana Bu? Saya juga pengen ketemu angel investor itu yang seperti iya, angel investor itu seperti orang kaya banget gitu, terus kita tinggal layah-layah gitu Bu ya. Dalilnya seperti itu. Pasti ya, investor itu pasti pengen tahu apa sih keuntungan bisnismu itu. Seperti itu, pasti pengen tahu. Ya, paling tidak kita itu menyampaikan, bisnis saya ini punya prospek loh. Saya optimis dengan bisnis saya. Selama pengalaman saya dalam berbisnis itu, investor tidak 70%, ya hampir 80% investor itu memandang trust-nya ke kita. Ya, bisnis itu berjalannya itu belum betul, tapi trust-nya ke kita. Dan itu wajar. Siapa ini yang mau pegang uang saya nih? Orang ini bisa dipercaya enggak tuh? Seperti itu. Seperti itu, trust-nya itu yang diperlukan. Jadi ya memang terkait ini ya, terkait portofolio juga seperti itu.
Yang kedua, kalau misalnya pinjam ke ya nanti kalau Bu siapa tadi yang tanya tadi, kalau misalnya nanti bagaimana sih caranya pinjam ke bank Pak supaya lancar dan sebagainya, apa saja yang bisa dilengkapi nanti bisa belajar. Saya tanya langsung dengan saya, itu panjang soalnya, ada laporan dan sebagainya, dan itu wajar seperti itu. Ada pasti wajar itu, dan itu wajar, nanti bisa kita ajari itu. Saya bisa nanti terbuka kita ajari untuk kita berkolaborasi untuk bagaimana sih bikin laporan keuangan. Laporan keuangan nggak harus yang sulit di Excel sebenarnya, enggak. Bahkan bank itu sekarang itu terbuka Pak. Kayak Kur itu dia tuh nerima nota tunai itu loh, yang itu loh analis kreditnya gitu loh. Nota tunai kalau nggak ada, tapi nggak ada analis kreditnya itu dibelan-belani ngitung nota yang tersusun ratusan itu seperti itu. Nah, makanya saya kemarin kalau lihat pegawai bank itu juga sekarang itu saya tanya ya, pegawai bank sekarang memang benar kata Pak Lukman, memang sibuk-sibuknya sekarang ini pegawai bank. Karena saya sempat tanya, Mas, gini nih yang minta restrukturisasi gimana? Wah, hampir 100% Pak. Wah, luar biasa, kayak tenaga medis ini berarti. Luar biasa yang minta restrukturisasi angsuran itu. Seperti itu. Jadi masih banyak jalan untuk menuju ke Mekah ya. Nanti bagaimana caranya ya kita lihat usahanya dulu, usahanya apa, kemudian strukturnya apa. Nanti kalau misalnya pengen kita kolaborasi, konsultasi dan sebagainya ya bisa gratis ya. Kita akan ini saling berbagi, siapa tahu nanti bisa jadi rezeki. Oh, dicatat Bapak Ibu peserta gratis. Ya, saya masih milenial Bu ya, jadi jiwanya masih tinggi. Ya. Terima kasih Pak Arif. Mungkin Bu Rifda ada yang ditambahkan? Terima kasih Bu ya. Jadi kalau terkait dengan modal ya memang modal itu tidak kemudian harus kita dapatkan dari lembaga keuangan. Kalau kita mau bermitra dengan bisnis yang ada kaitannya dengan keluarga kita, itu juga modal sebenarnya. Nah, kita tawarkan ide, kita tawarkan gagasan, kita tawarkan produk kita, itu kita akan mendapatkan mitra bisnis kita, itu juga modal. Kemudian ini juga bagian dari peran pemerintah ya Pak Lukman, bahwa memberi stimulan bagi pebisnis, kemudian bagi pekerja juga, yang sekarang ada BLT itu ya, terlepas dari teknisnya yang saat ini seperti apa. Namun itu peran pemerintah yang harus dilakukan. Nah ternyata anggaran kita saat ini itu paling banyak ada pada penanganan COVID. Nah, sehingga dari anggaran-anggaran yang lain juga akhirnya terkurangi yang seharusnya untuk pengembangan bisnis. Karena semua konsentrasi pada penanganan COVID. Kemudian Mbak siapa Bu Maya tadi? Hafidatun Bu Rifda. Jadi saya dapat informasi bahwa di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada hibah. Ya ini angel investor ini kayaknya. Ya itu memberikan hibah sampai 100 juta. Nah silakan nanti bisa dibuka di webnya Kemenparekraf ya. .co.id itu sampai di akhir Juli ini. Anda harus membuat proposal. Nanti bisa dilihat di situ. Siapa tahu ini adalah angel investor Anda. Tapi namanya bukan Bu Angel ya Bu? Bukan. Nah, ada modal itu bisa kita dapat dari mana saja, Mbak. Artinya bahwa walaupun itu katakanlah modal itu yang akan kita dapatkan itu dalam finansial, itu juga tidak dari lembaga keuangan. Mitra bisnis kita itu juga bisa membantu memberi dukungan dari sisi modal juga. Mungkin itu Bu Maya yang bisa saya lengkapi. Terima kasih Bapak Ibu narasumber kami yang kami hormati. Jadi untuk Mbak Hafi, siapa tadi ya? Saya yang lupa Bapak Ibu. Hafidatun mudah-mudahan menyimak. Tadi ada alamat yang dibagikan oleh Bu Rifda dan yang dapat kita simpulkan sebenarnya dari pertanyaan ini jawabannya adalah modal itu tidak harus berbentuk uang. Dan modal itu tidak hanya bersumber dari satu sumber. Jadi usahalah yang maksimal, insya Allah nanti kalau diiringi dengan doa pasti dapat modal. Gitu nggak Bapak Ibu narasumber kami yang kami hormati. Kemudian pertanyaan
Pertanyaan yang kedua dari 1.500 pertanyaan yang lain yang kami pilih yaitu dari Saudara Faiz Bahalwan, mahasiswa UNSIDA. Jadi mahasiswa kita ini Bapak internal ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Lukman, salah satu penyebab menurunnya perekonomian bisnis di sebuah perusahaan selama pandemi saat ini pada sektor keuangan, sehingga karyawan yang bekerja di perusahaan harus dirumahkan, karena perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dalam usaha bisnisnya. Gitu nggih? Tapi ini disaut lagi, menurut Bapak Arief, strategi apa yang harus digunakan oleh pemimpin perusahaan agar keuangan perusahaan stabil meningkat seperti semula? Jadi sepertinya Saudara Faiz Bahalwan ini menyimpulkan materi yang diberikan Pak Lukman, yaitu tentang perekonomian yang sedang menurun, kemudian mengakibatkan pengurangan karyawan di dalam perusahaan. Nah, simpulan dari materi yang disampaikan Pak Lukman tadi, melahirkan sebuah pertanyaan kepada Pak Arief. Pertanyaannya adalah strategi apa yang harus digunakan oleh pemimpin perusahaan agar keuangan perusahaan stabil atau meningkat seperti semula. Silakan Pak Arief. Oh, ini tanyanya ke saya. Jadi minta uang ke Pak Lukman terus kemudian limpahkan ke. Iya. Bukan Bapak. Jadi okay. Sepertinya ya. Mas siapa tadi Bapak? Faiz Bahalwan. Jadi Saudara Faiz ini mendengarkan menurun mengakibatkan beberapa perusahaan memberhentikan karyawannya. Kemudian bertanyanya ke Pak Arief, strategi apa yang harus dilakukan perusahaan agar dapat mengembalikan keuangan perusahaan agar karyawan itu tidak dirumahkan? Mungkin seperti itu, Bapak. Monggo. Gini. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, memang saya tadi menyampaikan slide itu secara cepat, ya. Jadi akibatnya tidak akurat, seperti itu. Jadi kelihatannya saya tadi itu ngeluh banget, enggak. Padahal tadi beri semangat loh sebenarnya, slide saya itu, bukan, ya. Seperti itu. Nah, ini Mas Faiz, ya, untuk saya juga ini kan pimpinan perusahaan seperti itu. Ya, saya melakukan seperti skop tadi itu, yang saya singkat skop tadi itu. Kita intinya gini. Kita itu di dalam bisnis itu sebenarnya nggak hanya masalah transaksi gitu ya, tapi kita juga masalah belajar seperti itu, belajar dari kegagalan juga. Artinya kita itu pasti pernah jatuh, mendirikan pernah jatuh dan lain sebagainya seperti itu. Nah, untuk baliknya, yang pertama ya selain sikap tadi ya kita harus berani kembali. Kalau misalnya untuk bagaimana keuangan perusahaan ini menjadi stabil kembali, ya skop tadi itu mulai dari kita harus sense of crisis-nya harus ada, ya jangan hanya sense of crisis itu menimbulkan kekhawatiran, kepepet, tetapi untuk berkembang seperti itu kita kepepet nih, tapi kita perlu maju seperti itu. Oke, nah kemudian efisiensi kita melakukan efisiensi dalam arti penghematan di mana-mana seperti itu. Kalaupun sampai kepada katakanlah merumahkan karyawan seperti itu, nah maka bagaimana cara karyawan tersebut tetap makan itu kita harus pikiran juga. Karena apa? Karena apa? Perut ya kalau dikasih program itu nggak bisa, biasanya dikasih makan seperti itu. Kemudian efisiensi, kemudian kolaborasi, ya creativity. Ya, artinya apa? Creativity itu limitless, tan tidak terbatas, puter aja otak itu jalannya seperti itu. Kemudian kolaborasi, artinya kita berkolaborasi dengan orang-orang. Kalau misalnya ya, yang sekarang ini banyak ya teman-teman dari event, dari event organizer, dari wedding dan sebagainya yang berhenti, ya seperti itu. Itu saya bilang jangan berhenti. Ini, ya jangan berhenti. Nah. Tetap menjalin relasi dengan customer kita itu harus tetap ya, karena tapi sayangnya kadang-kadang banyak sekali usaha itu dia data customer aja nggak punya seperti itu, sehingga apa? Sehingga apa yang kita punya produk apa itu kan bisa dijual ke orang-orang itu seperti itu, walaupun produk kita yang sekarang ini tidak laku katakanlah, tetapi kalau kita punya data customer itu menjadi kuat, kita tawarin karena apa? Karena kepercayaan kepada kita, kolaborasi seperti itu. Nah ya, kemudian online, ya jualan nggak bisa dengan model konvensional sekarang. Ya, online itu wajib hukumnya sudah, ya pakai marketplace, kayak pakai
Facebook, pakai Instagram dan lain sebagainya, pakai semuanya juga nggak apa-apa ya kalau energi otaknya masih kuat seperti itu. Karena apa? Karena semua entah itu marketplace maupun sosial media, itu kalau diamati itu punya pasar sendiri-sendiri. Kalau teman-teman nggak apanya, kalau bisa mengamati, kadang-kadang di Facebook itu harganya lebih mahal daripada di marketplace. Nah, kemudian apa? Kemudian pray, jangan lupa berdoa. Seperti itu ya. Dalam luka berdoa dalam artian entah itu riyadhah, puasa dan sebagainya, ya sedekah dan lain sebagainya, hal-hal yang bersifat spiritual. Jadi itu Mas yang kita lakukan untuk untuk bagaimana kita tetap mengembangkan usaha ini. Ya. Oke, itu saya kira. Terima kasih Bapak Arief. Jadi sebenarnya tadi disampaikan di slide yang sudah disampaikan Pak Arief, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kayaknya cepat-cepat gitu ya Pak ya. Tapi terima kasih sudah bersedia mengulang. Kemudian pertanyaan yang ketiga kami tunjukkan kepada Bu Rifda dari Wahyu, dari Stainim. Ya. Pertanyaannya adalah, untuk menginspirasi saya akan usaha, saya mohon data produktivitas usaha yang justru meningkat di masa COVID ini. Kemudian saya minta diberikan 3 langkah yang bisa dilakukan untuk membuat usaha toko online baru yang dapat dipercaya masyarakat. Monggo Bu Rifda, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mas. Siapa Mbak? Wahyu dari Stainim. Stainim. Terkait dengan langkah-langkah data produktivitas ya, atau 3 langkah yang menginspirasi bisnis online-nya. Jadi kalau kita ketahui sekarang semuanya berbasis online. Nah, saya tidak tahu ini Mas Wahyu ini bisnisnya di bidang apa, atau produk jasa yang dihasilkan itu apa? Sepertinya gini Bu Rifda, beliaunya meminta ide usaha apa yang cocok saat ini yang dijual secara online seperti itu Bu Rifda. Oke, untuk di tahap awal ya, di tahap kalau mau mulai usaha, memang awal kita harus punya ide. Kita mau mau bisnis apa, itu kan harus ada. Kalau katakanlah saya belum ada ide, apa ya yang bisa menginspirasi? Oke, silakan bermitra kemudian dengan beberapa usaha-usaha online. Kalau sekarang itu ada yang namanya dropshipper ya, kalau nggak salah. Jadi usaha-usaha itu di mana kita bermitra dengan bisnis lain untuk kita mengembangkan usaha mereka. Kemudian cari kebutuhan atau tuntutan pasar saat ini apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh, sekarang pakai masker yang macam-macam. Masker itu sudah banyak. Coba cari satu ceruk yang merupakan peluang bisnis kita. Selain kebutuhan terkait dengan masker, terkait dengan face shield itu yang pelindung diri, ada lagi yang lain, bisnis-bisnis yang lain memang dibutuhkan di masa transisi. Orang sudah mulai jenuh untuk di rumah, ya. Walaupun semua bisa kita lakukan di rumah, tapi perilaku masyarakat kita orang timur itu nggak bisa kalau nggak ketemu orang. Sehingga keinginan untuk keluar, untuk kemudian jalan-jalan dan lain sebagainya itu tetap merupakan perilaku yang nggak bisa dihilangkan. Nah, coba bisa dicari apa ya yang kemudian kita bisa memberikan satu kebutuhan bagi orang-orang yang memang sudah jenuh, mereka stay at home, kemudian atau apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang WFH saat ini. Ketika WFH itu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian saat ini juga pembelajaran dari mulai TK sampai SMA itu daring. Apa yang dibutuhkan oleh siswa, ini segmen pasar, kalau siswa itu kan banyak. Kalau dulu alat tulis dan sebagainya itu menjadi kebutuhan pokok bagi siswa, nah sekarang berbeda lagi. Sekarang bukan itu. Coba apa yang mereka butuhkan ketika pembelajaran daring.
Anda bisa juga memberikan jasa-jasa terkait dengan jasa bimbingan atau les tambahan melalui daring, melalui online. Anda bisa memberikan training-training secara online. Itu kan bisa, ya. Kalau online training sebenarnya dari dulu juga ada, tapi kemudian Bu sudah ada aplikasi yang besar saat ini. Kita tidak tahu aplikasi yang besar itu apakah juga memberikan kenyamanan bagi semua orang. Coba cari peluang bagi segmen pasar di mana mereka tidak butuh sebesar itu. Harus berlangganan katakanlah 1 tahun, 6 bulan, sebagainya. Coba cari kita berikan pada segmen pasar yang lebih kecil. Yang lebih kecil dulu apa sih yang mereka butuhkan. Kalau bimbingan sekarang dulu bimbingan semuanya memberikan layanan terkait dengan bagaimana menghadapi ujian dan sebagainya. Yang belum ada kemarin bimbingan ketika ujian pandemi ini tidak ada. Jadi bimbingan itu semua setelah pandemi berhenti semua. Kalau sebenarnya mau kita tanya, loh ini katanya menghadapi ujian nasional, kita ikut bimbingan. Begitu kemudian diumumkan tidak ada ujian nasional untuk sekolah. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberikan les tambahan atau bimbingan kalau Anda masih mahasiswa itu kepada murid-murid yang memang membutuhkan. Mereka daring, tapi daring itu ada keterbatasan waktunya. Katakanlah kita guru memberikan video gitu, katakanlah ya tentang materi, itu juga tidak lama biasanya. Tetap ada tugas, bahkan mungkin banyak tugas yang diberikan daripada materinya. Nah, kita cari peluang di situ. Bagaimana kita bisa mengajari mereka via online. Mungkin itu bisa menginspirasi Mas Wahyu. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih Bu Rifda. Mudah-mudahan Mas Wahyu dari Staini menyimak. Tapi sebenarnya kita kurang jelas apakah Wahyu ini Mas atau Mbak gitu ya. Mohon maaf kalau kami keliru ya. Mungkin bisa menambahkan. Enggak tegang. Ya kan? Oh, Pak Arif mau menambahkan, silahkan, monggo Pak. Jadi gini Mas Wahyu ya, kalau tadi nanya ide bisnis apa, kemudian market kalau kita di online seperti apa supaya bisa dipercaya customer atau masyarakat. Ya, jadi gini, ide bisnis itu banyak Mas. Mbak, Mas, enggak. Ya, takutnya Mbak atau Mas itu loh Pak, enggak jelas. Ide bisnis itu banyak sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau nyari yang pas, ini kebetulan saya ada di psikotesnya, kemudian saya dulu kan pernah kuliah psikologi, seperti itu. Itu yang pas tuh gimana ya, nanti kalau misalnya ada kesempatan. Pak Arif? Pak Arif? Mohon maaf Pak, terputus. Bentuk aja online, misalnya orang 10 itu ya. Aku mau jualan misalnya masker, ya jualan masker dan sebagainya. Kamu mau jualan apa? Mau nanti tak kirim kamu beli ya, misalnya. Nanti kamu kasih resensi ke saya gitu. Nah nanti untuk teknisnya nih ya sifatnya rahasia juga, namanya rahasia bisnis ya. Nah dari komunitas itu bisa muter aja dan semuanya kasih bintang 5 ke Shopee dan otomatis Anda dipercaya oleh customer. Ya, bintang 5 dengan bintang 1 itu kan jelas beda kalau misalnya di marketplace seperti itu. Nah, dan kita pilihan nggak hanya marketplace ya, kita bisa semuanya itu punya ceruk segmen itu ya. Segmen ceruk sama Bu Rifda ya. Nah, itu punya pasar sendiri-sendiri. Google misalnya. Google itu dia punya pasar sendiri. Facebook, sosial media, dan Instagram itu punya pasar sendiri dan harganya saya kadang-kadang beda tuh dengan yang ada di marketplace seperti itu. Jadi intinya jangan menyerah, action dulu, kemudian bikin komunitas online juga, barang bisa muter di situ seperti itu, ya kemudian kasih star seller dan sebagainya. Kolaboratif di dalam hal ini jangan menguntungkan diri sendiri, tapi saling menguntungkan untuk komunitas tersebut. Demikian. Terima kasih Pak Arif. Intinya relasi itu penting ya Bapak. Berteman itu penting.
Nggak hanya pasangan, relasi itu penting. Aduh Pak, lebih itu Pak. Terima kasih Pak Arif. Kemudian karena waktu yang sudah melewati jam 3, saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang kami hormati, ada Bapak Lukman, kemudian Pak Arif dan Bu Rizda. Terima kasih sharing ilmunya, terima kasih solusinya, terima kasih jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri seminar daring nasional ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.